Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kita ketemu di episode pertama Sapa PMB. Terima kasih. Halo guys, aku kenalin dulu. Nama aku adalah Ara. Gak apa-apa kan ya kalau misalnya aku nyebut diri aku pakai nama aku, sok kenal banget sebenarnya. Jadi gini guys, di episode ini, episode Sapa PMB, kalian akan kenalan sama prodi-prodi yang ada di Universitas Widya Mataram. Jadi ini adalah segmennya PMB, penerimaan mahasiswa barunya Universitas Widya Mataram. Astagfirullahaladzim, sampai beribet ngomongnya karena saking nervousnya dan saking pengennya ketemu sama teman-teman semuanya yang ada dimanapun juga. Jadi nggak usah lama-lama, mungkin teman-teman udah nggak sabar pengen tahu episode pertama ini kita bakal ngundang siapa sih? Penasaran banget nggak sih? Jeng. Nah, udah ada suaranya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama Mas atau Bapak satu ini, suaranya harus agak ngebas-bas karena dia adalah salah satu salep yang ada di Universitas Widya Mataram. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Siapa sih? Hai semuanya. Asik Selamat suaranya. Saya siapa ya? Asik. Aku ngomongnya aku, sebelahku ngomongnya saya. Saya Jam lebih baliknya. sering pakai saya. Oke, kalau itu saya akan juga akan pakai saya. Pakai saya. Monggo. Saya Mateus Graciano Mali. Saya Ketua Program Studi Administrasi Publik Visipol Universitas Widya Mataram. Oh iya benar. Bisa panggil saya Mas Teo. Boleh panggil saya Bapak Teo. Kalau di sini mau dipanggil Mas apa mau dipanggil Bapak? Ya tergantung sih, kalau pagi biasanya mahasiswanya panggil Bapak. Kalau sore manggilnya Mas ya. Oh, gitu Karena ya? usia yang kelas sore lebih tua dari saya ya. Jadi mereka juga agak canggung kalau manggil saya Mas. Siap. Nanti kita ngobrolin kelas pagi sama kelas sore ya. Oh, sekarang manggilnya Mas aja ya? Ya boleh. Boleh ya? Teo Boleh. juga gak apa-apa. Aku jadi gimana gitu. Saya jadi gimana gitu. Iya, tadi udah kenal. Samping aku ini salah lagi. Samping saya ini adalah Mas Teo, Kaprodi dari Program Studi Administrasi Administrasi Publik. Nah, Mas Teo, kita kenalan dulu ya. Ya. Mas Teo tuh kenal administrasi publik tuh sejak kapan sih Mas? Jatuh cinta gitu kan? Oke, jadi ya kalau sudah jadi dosen pasti dulu kuliahnya juga dari administrasi negara ya, administrasi publik. Oke. Jadi dulu waktu saya zamannya S1 namanya belum administrasi publik, masih ilmu administrasi negara. Itu Oke. untuk seluruh universitas yang punya program studi administrasi publik pasti dulu namanya ilmu administrasi negara. Siap. Kemudian kecintaan saya sama ilmu administrasi negara itu berlanjut sampai ke S2, namun namanya berubah lagi, namanya gitu. sudah jadi manajemen dan kebijakan publik. Oke. Dan itu yang menggunakan nama manajemen dan kebijakan publik itu hanya di salah satu kampus negeri. Ya nggak apa-apa sih disebut. dari UGM. Kalau Oke. di kampus-kampus lainnya yang ada program studi itu namanya sekarang adalah administrasi publik. Administrasi publik. Berubah nama, berubah konsep nggak sih Mas? Ya tentu namanya berubah pasti Oke. ada sesuatu yang membuatnya mengapa menjadi berubah kan? Kenapa? Ya kalau dulu kita ngomong ilmu administrasi negara mungkin orang awam itu mikirnya ini kita bahas tentang negara aja gitu berat ya? Berat ya gitu. Oke, Hanya baik. ngomong tentang pemerintahnya saja gitu. Oke. Dan setelah mengalami pergeseran perubahan paradigma dan akhirnya sekarang menjadi administrasi publik, itu akhirnya diketahui bahwa yang namanya publik itu ya bukan pemerintah aja, Oke. ada masyarakatnya, ada pihak swastanya, ya jadi ada sektor private dan sektor publik dan semuanya itu punya peranan masing-masing Oke, untuk siap. bisa melakukan pelayanan terhadap publik. Oh gitu, oke. Jadi kalau ngomongin administrasi publik itu bukan cuma ngomongin soal negara aja. Iya, dan lebih sempitnya lagi tuh pernah ada yang bilang, Pak, administrasi publik tuh apakah cuma ngomong soal pencatatan dan pembukuan ya? Oke. Terus saya langsung terkaget-kaget loh, siapa yang ngomong gitu? Itu kan administrasi perkantoran gitu ya. Kita nggak pernah Benar. tanyakan saja sama mahasiswa Benar, saya, benar. saya nggak pernah
pernah ngajar cara nyatat gimana, cara membuat buku gimana, atau mengarsip, itu bukan bagian kami. Tapi ada fokus-fokus yang lebih jauh diperdalam, dan itu berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Oke, gitu ya. siap. Lucu ya. Iya. Kalau nyatet-nyatet Ya mungkin maksudnya karena pengalaman bawaan dari administrasi negara itu secara sempit. Dulu zaman komunis kan soal mencatat gimana mereka menjajah kita ya. Oh, gitu. Mencatat hasil-hasil bumi yang diambil kemudian dicatat gitu. atau mungkin gara-gara administrasi Ah, tadi iya, kan. karena administrasi itu Aduh, gitu. jadinya kayaknya cuma nyatet aja. Keren banget emang. Nah, itu kan kalau administrasi publiknya secara umum ya, Mas Theo ya. Kalau administrasi publiknya di Visipol, Ya. UM, itu gimana sih, Mas? Oke, jadi setelah saya masuk ke Widya Mataram itu, saya juga mengalami yang perubahan nama dari yang sebelumnya ilmu administrasi negara, kemudian menjadi administrasi publik, kemudian terjadi juga perubahan dari visi, misi, kurikulum dan mata kuliah, dan semuanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tentunya, dan meningkatkan kualitas mahasiswa nanti setelah lulus ini akan diterima di tempat kerja yang seperti apa, itu kami benar-benar menyesuaikan. Dan yang pastinya visinya administrasi publik itu adalah menjadi program studi yang unggul dan berbudaya. Kemudian fokus dari administrasi publik sendiri itu ada konsentrasi kebijakan publik, yang mana itu lulusannya diharapkan nanti bisa menjadi seorang analis kebijakan, mampu membuat kebijakan publik, mengimplementasikan, dan juga tentu bisa menjadi auditor untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan, sama konsentrasi manajemen publik yang fokusnya untuk bagaimana pengembangan sumber daya manusia, kemudian bagaimana menjadi seorang manajer di organisasi publik maupun swasta, juga bagaimana membangun leadership, kepemimpinan, terutama menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ada mata kuliah yang menyesuaikan dengan bagaimana kepemimpinan di era krisis gitu. Di era krisis, karena pandemi itu kan butuh sosok pemimpin yang tidak hanya bisa pikir ya, tapi bisa eksekusi juga gitu. Siap, keren banget. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat mahasiswa yang masuk itu bisa beradaptasi lah ya, untuk menjadi sosok-sosok pemimpin yang berkualitas ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, keren banget emang administrasi publik UM ini ya, di bawahnya Mas Theo berarti Anumali. Bener kan ya? Bener kan? Siap. Mas Theo, kalau AP itu udah dari tahun kapan ya di UM ini ya? Kalau AP sendiri saya kurang tahu berdirinya tahun berapa gitu ya. Karena kampus ini sudah berdiri cukup lama, dan administrasi publik ini lahir bersamaan dengan universitas ini berdiri juga. Berarti sudah sangat tua ya? Sudah cukup lama. Lulusannya berarti udah banyak? Sudah banyak, dan tersebar di seluruh Indonesia. Keren banget. Karena mahasiswa Widya Mataram ini, ya kampus ini ibarat Indonesia ya. Dari seluruh pelosok tanah air itu ada, dari barat, dari timur, dari utara, selatan. Bahkan saya sendiri yang berasal dari selatan Indonesia pun bisa ada di sini gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, kata Pak Jokowi kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan saya dari Pulau Rote. Waduh, keren banget emang ya. Kita dari mana-mana ada, nggak cuma mahasiswanya aja, dosennya juga kayak gitu. Nah, Mas Theo, lulusannya dari AP itu prospek kerjanya apa aja, Mas? Kalau ngomong prospek kerja ini kan tentu menjadi perhatian yang sangat besar dari prodi ya. Biar nanti suatu saat lulus dari prodi itu mereka bakal keterima di tempat yang mana atau lapangan pekerja yang seperti apa. Dan itu prodi akan sangat ingin menyesuaikan supaya tentu tidak ada pengangguran ya. Setelah lulus dari sini nggak nganggur lama gitu. Dan prodi kita itu kan punya kelas pagi dan kelas sore. Kalau yang kelas pagi itu benar-benar yang murni lulusan fresh dari SMA, dan itu ketika mereka selesai diharapkan mereka bisa terjun ke seluruh bidang pekerjaan. Dan saat ini yang lulusan kelas pagi itu ya banyak yang bekerja di organisasi pemerintahan maupun juga di organisasi non pemerintahan. Ada juga yang sudah bekerja sebagai anggota legislatif ya di Indonesia bagian timur di Papua ya. Kemudian ada yang masuk ke BUMN, kerja di beberapa bank di Jawa, ada juga di Sumatera, dan juga ada yang di Kalimantan. Di mana-mana pokoknya ya. Di mana-mana. Kemudian ada juga yang memang berniat melanjutkan S2 karena mereka cita-citanya pengen jadi dosen. Saat ini ada beberapa yang
kepada saya bahwa sudah sementara melanjutkan studi. Sementara yang di kelas sore itu banyak yang rata-rata sudah berasal dari pegawai negeri yang sudah bekerja, yang kemudian mereka ingin meningkatkan jenjang karirnya gitu. Dan setelah bekerja ternyata mereka itu setelah lulus dari sini ternyata bidang ilmunya itu mereka masih meneruskan lagi untuk melanjutkan ke S2-nya gitu. Ada yang di kepolisian kemarin setelah lulus dia melanjutkan ke magister administrasi publik. Kemudian ada juga yang karena sudah selesai dari sini mereka melanjutkan ke S2-nya itu untuk kemudian menjadi kepala di bagian pekerjaannya masing-masing gitu. Artinya jabatannya lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Jadi kemudian ada juga yang kemudian terjun ke politik ya, menjadi anggota partai politik, kemudian mengikuti pilkada menjadi kepala daerah, kemudian legislator gitu. Ada dari Aceh, kemudian di Papua gitu. Sudah tersebar kemana-mana. Mas Teo kalau misalnya aus bisa minum ya? Oh ya, terima kasih. Saya sampai lupa kalau ada minuman ya. Pikirnya masih puasa gitu ya, vibes-nya masih puasa gitu. Puasa Sawal ya? Ya baiklah. Karena ini di-record pada saat setelah puasa dan masih pandemi. Masih hawa-hawa vibe lebaran juga ya. Oke, kalau di AP nih Mas Teo karena sudah lama banget ya, pasti ada alumni-alumni yang menonjol. Nah, bisa nggak sih ceritain, ada nggak sih yang berkesan banget nih mahasiswa yang pasti sekarang jadi alumni? Berkesan banget itu pada saat saya masuk ke sini tuh ada beberapa ya. Karena tidak semuanya saya bimbing, ada yang saya bimbing itu pernah mengikuti waktu dia kuliah, pernah mengikuti student exchange ya, mewakili Widya Mataram ke India waktu itu. Dan setelah dia pulang, dia mengatakan kepada saya, Pak, saya pengen jadi dosen. Oh, keren. Tapi setelah dia pulang ke daerahnya, malah dia bekerja di salah satu bank pemerintah ya. Namun karena dia tertarik tetap ingin jadi dosen, sambil bekerja di bank, dia tetap mengambil studi S2-nya gitu. Jadi S2-nya itu di setiap hari Sabtu sama hari Minggu ya gitu kan. Mengapa saya bilang dia menonjol ya? Karena waktu kuliah itu dia cukup aktif, dan setelah dia lulus langsung mendapatkan pekerjaan itu tanpa membutuhkan waktu yang lama ya untuk mencari pekerjaan. Namun dia masih punya tekad untuk melanjutkan studinya karena dia punya cita-cita yang belum kesampaian, yaitu pengen jadi dosen. Walaupun sebenarnya dia sementara sudah bekerja di salah satu BUMN yang kalau kita lihat dari sisi pendapatannya pun sudah cukup lumayan ya gitu ya. Cuma karena dia masih pengen jadi dosen, dia tetap melanjutkan studi S2-nya di sela-sela kesibukannya dia bekerja. Keren banget memang ya. Kalau ada alumni atau mahasiswa yang kayak gitu, itu nggak mungkin dia bisa sendiri. Pasti ada mata kuliah yang ditawarkan administrasi publik sehingga membuat si mahasiswa ini menjadi terlecut, terpacu. Nah, Mas ceritain dong di AP ini yang bisa kayak mata kuliah yang beda lah sama tempat-tempat lain, nah kayak gitu-gitu nah Mas. Benar sekali Mbak. Jadi di AP itu kalau memang orang-orang awam ya yang tidak masuk ke bidang ini, pasti dari sisi luarnya tuh terlihat cukup sempit ya, karena seperti tadi dibahasnya cuma terkait administrasi. Padahal ketika masuk di dalamnya, saya dan beberapa dosen lainnya di AP itu kita memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Peminatan kita berbeda-beda. Misalnya saya sendiri konsentrasinya di kebijakan publik dan bagaimana pengawasan di bidang pengelolaan keuangan daerah ya. Kemudian ada dosen yang fokusnya ke bagaimana ke kepemimpinan, kemudian ada yang bagaimana pengembangan kelembagaan publik, organisasi birokrasi, reformasi birokrasi, dan akhirnya ini kita bawa di dalam mata kuliah kita masing-masing. Dan kemudian entah bagaimana mahasiswa itu tertarik mungkin karena salah satu cara penyampaian kita, dan juga mereka ingin mengetahui lebih dalam dari mata kuliah yang punya fokus yang berbeda-beda tersebut tadi. Contohnya akhirnya itu kan terlihat pada saat mereka nulis skripsi kan, akhirnya kelihatan anak ini dia cenderung ke kebijakan publik. Dia pengen melihat bagaimana implementasi atau evaluasi kebijakan. Atau mungkin anak ini dia fokusnya bagaimana ke manajemen publik. Dia melihat sisi efektivitas atau disiplin atau kinerja dari pegawai. Itu kan konsentrasi itu terbangun setelah
setelah mereka melihat mata kuliah, mempelajari mata kuliah yang kita bawa masing-masing dari masing-masing dosen tersebut. Nah, mencirikannya itu ya, misalnya saya karena fokus saya kebijakan publik, pada saat perkuliahan itu saya juga membawa mereka ke lapangan. Misalnya saya bawa mereka ke kantor DPR, bagaimana untuk melihat DPR itu merumuskan kebijakan, bagaimana dianalisis, kemudian formulasi sampai akhirnya ditetapkan menjadi kebijakan. Nah, anak-anak itu akhirnya tertarik, oh ternyata bikin kebijakan itu nyiapin alternatifnya tuh kayak gini ya ternyata, dan nggak bisa semua ide itu akan menjadi kebijakan, mungkin hanya sebatas alternatif yang nanti tidak diprioritaskan. Akhirnya anak-anak itu punya keinginan untuk memperdalam itu lebih jauh gitu. Ada field tripnya ya berarti? Ya, ada. Jadi saya sering bawa ke DPR, atau kalau misalnya karena saya juga fokusnya ke bidang pengawasan keuangan pemerintah daerah, saya bawa mereka ke inspektorat untuk melihat, oh kalau kerja di inspektorat itu ngaudit keuangan tuh kayak gimana. Kalau ketemu PNS yang melakukan pelanggaran itu, cara memberikan sanksinya kayak gimana. Itu kan nggak kayak kepolisian ya, langsung ditangkap gitu kan. Tapi gimana ada sanksi-sanksi administratif, dan akhirnya itu juga memberikan keinginan bagi mahasiswa untuk lebih dalam menggali itu sendiri lebih jauh. Enggak cuma di nggak cuma di kelas aja ya berarti ya. Ada ke lapangan juga. Ada yang ke lapangan. 2 pertanyaan lagi ya Mas Theo. 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Kalau misalnya nih sudah masuk, yang paling sulit itu kan pada saat kita menjadi mahasiswa, mempertahankan semangatnya untuk belajar, gimana Mas Theo? Tentu sebelum pandemi dan setelah pandemi dan saat pandemi berbeda ya, untuk bagaimana menaikkan mood, semangat untuk bisa tetap mengikuti perkuliahan, karena kita tahu pada saat pandemi proses yang berjalan secara online. Namun bagi saya untuk menjadi seorang mahasiswa administrasi publik, karena nanti lulusan dari sini Anda itu menjadi seorang analis atau seorang administrator publik atau PNS, maka tentu skill-skill yang harus Anda punya itu tidak hanya datang di kelas dan mencatat kemudian selesai. Anda harus punya kemampuan untuk bisa membangun cara menganalisis, Anda harus punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik ya, karena kita adalah ilmu sosial yang banyak menyampaikan analisis kita itu lewat pendapat, lewat ide-ide kita. Kemudian argumen-argumen itu harus bisa dibangun melalui cara berpikir yang logis ya, yang rasional semua. Dan jangan lupa untuk terus selalu mengupdate skillnya, public speakingnya, bahasa Inggrisnya, kemampuan menulisnya, itu jangan pernah ditinggalkan, karena semuanya pasti akan membantu Anda selama dan sampai selesai Anda kuliah dan ketika Anda bekerja nanti. Jangan berhenti untuk belajar berarti ya, dan jangan tergantung sama kelas aja, harus cari sendiri. Mas Theo, boleh nih ajak teman-teman untuk gabung di administrasi publik Visipol UEM. Ya teman-teman di seluruh Indonesia, jadi dengan penyampaian singkat saya tadi, semoga tidak berpikir sempit lagi tentang apa itu prodi administrasi publik. Jadi teman-teman jika ingin menjadi orang yang punya kompetensi di bidang administrasi publik, yuk bergabung bersama kami di program studi administrasi publik Visipol Universitas Widya Mataram untuk sama-sama membangun daerah kita masing-masing dan juga membangun Indonesia. Keren banget guys, udah denger ya tentang administrasi publik Universitas Widya Mataram. Jadi jangan kemudian sekarang ragu-ragu lagi nih, langsung join aja untuk gabung nih di administrasi publik, atau mungkin nanti sama prodi-prodi yang lain juga, pokoknya di bawahnya UEM, karena kita adalah kampus yang berbudaya, tagline-nya kan di sana. Nah guys, jangan lupa ini karena episode 1 akan ada episode lainnya bersama dengan para kaprodi yang lainnya. Sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrol sama kaprodi administrasi publik. Sampai jumpa di Salam Sapa PMB di episode berikutnya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Dadah. Salam budaya. Salam budaya, bener banget. Dadah.